Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak atau Ibu. Perkenalkan, nama saya Randy Arja dengan NIM 4412201020. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan praktik industri yang telah saya laksanakan di PT Patria Maritim Perkasa. PT Patria Maritim Perkasa merupakan perusahaan galangan kapal yang berlokasi di Saguling, Kota Batam. Perusahaan ini bergerak di bidang pembangunan kapal atau perbaikan kapal, serta merupakan anak perusahaan dari PT UTPE atau United Tractor Pandu Engineering. PT PMP memiliki banyak relasi, khususnya perusahaan pengangkut batu bara dan terus berkembang seiring meningkatnya kepercayaan pelanggan. PT Patria Maritim Perkasa awalnya berdiri tahun 2005 dengan nama PT Perkasa Melati. Kemudian pada tahun 2012, perusahaan ini diambil alih oleh PT UTPE dan berganti nama menjadi PT Patria Maritim Perkasa. Sejak saat itu, perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam industri galangan kapal. Adapun visi dan misi perusahaan PT Patria Maritim Perkasa adalah memiliki visi menjadi mitra solusi pembangunan kapal yang unggul untuk produktivitas pelanggan, dengan misi memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dalam industri maritim bagi para pemangku kepentingan. Adapun struktur organisasi yang ada di PT Patria Maritim Perkasa, yang pertama, divisi marketing, engineering, production planning control, production, production engineering quality control, finance, HC, procurement, dan warehouse. Dan pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk magang industri di Departemen Production Planning Control, atau yang kita sering sebut dengan PPC. PPC adalah bagian dalam perusahaan yang bertugas untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan proses produksi agar berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai target. Adapun beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Production Planning Control, yaitu perencanaan produksi. Apa yang dilakukan saat perencanaan produksi? Menyusun jadwal pembangunan kapal, menentukan urutan pekerjaan berdasarkan metode konstruksi kapal, menghitung kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan, dan menjadi pengendali produksi. Memantau kesesuaian antara rencana dan realisasi, mengidentifikasi keterlambatan, memberi rekomendasi percepatan recovery schedule bila terjadi keterlambatan. Selanjutnya, koordinasi antar divisi. PPC berkoordinasi dengan pihak engineering terkait gambar kerja, berkoordinasi dengan procurement mengenai ketersediaan material, dan berkoordinasi dengan production dan QC terkait progres dan mutu. Selanjutnya, mereka melaporkan progres. Membuat yang mereka kerjakan adalah membuat laporan harian, mingguan, bulanan mengenai perkembangan proyek, menyusun kurva S, manpower, serta penggunaan material. Selanjutnya, menyediakan data untuk evaluasi manajemen. Selanjutnya, pengendalian material. Memastikan material datang tepat waktu sesuai jadwal produksi dan mengontrol penggunaan material agar efisien dan tidak terjadi pemborosan. Selama masa magang, saya terlibat dalam beberapa proyek utama serta kegiatan pendukung harian. Proyek-proyek yang saya kerjakan mencakup tugas teknis, administratif, dan lapangan sesuai lingkup divisi yang ditugaskan kepada saya. Proyek yang saya ikuti atau yang saya kerjakan yaitu proyek tongkang dan juga takbot. Adapun keikutan serta saya dalam proses pengerjaan proyek tersebut sebagai berikut. Saya sebagai pendistribusian drawing. Pada pekerjaan ini, saya bertanggung jawab atas semua drawing yang telah dikeluarkan oleh pihak engineering dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan kepada setiap subkon. Selanjutnya, saya melakukan production meeting. Pada production meeting, saya berperan sebagai support para mentor untuk membantu menyiapkan materi untuk mempresentasikan progres yang telah mereka laksanakan dalam 1 minggu. Selanjutnya, dokumen kontrol. Pada hal ini, saya berperan aktif untuk menyiapkan keperluan dokumen kapal seperti statutory, equipment certificate, dan manual book
hingga dokumen penyerahan kapal kepada owner atau BAST. Selanjutnya saya melakukan handover. Pada kegiatan handover ini saya melakukan beberapa penyerahan dokumen. Dokumen yang telah saya siapkan tadi akan saya handover kepada owner ataupun kru kapal. Dan saya juga melakukan handover perlengkapan LSA atau keselamatan ataupun perlengkapan navigasi serta peralatan keseharian para kru kapal. Berikut merupakan dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh saya. Saya melakukan handover dokumen bersama kru kapal, handover kelengkapan kapal, handover drawing kepada subkon, pekerjaan production meeting, dan penyusunan manual book, statutory, dan equipment sertifikat. Kesalahan atau kekurangan yang pernah dilakukan saat proses magang berlangsung. Yang pertama, pengalaman teknis yang terbatas menjadi hambatan di saat awal periode magang, sehingga membutuhkan waktu untuk memahami prosedur galangan. Yang kedua, manajemen waktu yang kurang ketika tugas datang secara bersamaan. Yang ketiga, kesalahpahaman terhadap instruksi menjadikan salah satu penyebab sebuah kesalahan. Dan untuk mengatasinya, yang pertama, meningkatkan pemahaman teknis secara aktif dengan mempelajari SOP, gambar, ataupun standar terkait yang disediakan oleh perusahaan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dengan secara rutin, mengonfirmasi instruksi dengan supervisor sebelum melaksanakan tugas. Yang ketiga, mengembangkan manajemen waktu yang lebih baik dengan memprioritaskan tugas dan mengikuti jadwal kerja harian. Yang keempat, meningkatkan inisiatif untuk bertanya dan mencari klarifikasi ketika muncul ketidakpastian. Sebagai penutup, praktik industri ini memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat bermanfaat, khususnya terkait peran PPC dalam pembangunan kapal. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Patria Marit Perkasa serta seluruh pembimbing yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama praktik industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.